Selanjutnya banyak muslim yang berjenggot. Sebetulnya apa keutamaan memelihara jenggot bagi seorang muslim? Nih, apa sih keutamaan memelihara jenggot bagi seorang muslim ya? Ikhwati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya, orang yang pakai belangkon itu kira-kira orang Jawa atau orang Sunda? Mesti kita bilang orang orang Jawa gitu ya. Orang yang pakai sarung cuman juga pakai celana panjang kemudian dilipat itu ya sehingga hampir cuman satu lutut, itu adalah kebiasaan orang-orang Betawi. Maka kebiasaan umat Islam itu adalah memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Dan kebiasaan orang Nasrani adalah menyukur keduanya ya. Kebiasaan orang Yahudi memelihara keduanya. Dan terlebih daripada itu, ini adalah termasuk sunnah Rasulullah Muhammad SAW ya, karena sunnah itu adalah ma'athara min Nabi SAW min kaulin au fi'lin au takririn. Apa yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, baik dari ucapan maupun perbuatan maupun juga penetapan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW ini juga memelihara, memanjangkan jambang beliau, memelihara jenggot beliau gitu ya. Maka ini juga termasuk sunnah tingkah laku yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Maka barang siapa yang dia ini memelihara jenggotnya, memanjangkannya ya, maka ini adalah termasuk mengikuti sunnah. Maka setiap harinya dia akan terhitung sunnah. Setiap waktunya bisa terhitung sunnah. Orang yang melakukan sunnah siwak ya pada waktu siwak itu saja. Nah, orang yang melakukan sunnah bersisir contohnya, dia juga cuman itu saja. Tapi kalau dia memelihara jenggotnya ataupun pakai pakaian yang seperti Rasulullah SAW, memakai cincin seperti Rasulullah SAW, maka dia selalu pada hari itu penuh dengan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dari berbagai cara berdandan, parfum, lipstik, sulam alis, mana yang diperkenankan, mana yang tidak? Kalau parfum semuanya diperbolehkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hanya saja bagi para wanita hendaknya dia memakai parfum itu hanya tatkala di rumah, tidak untuk bepergian, ya, tidak untuk bepergian, karena nanti akan mengundang madharat, mengundang fitnah yang lebih besar. Kalau lipstik, ya dia cukup hanya untuk laki-laki ya, bukan perempuan. Ya. Itu pun juga dilakukan di rumah, tidak di luar, ya, karena nanti dapat mengundang madharat, mengundang fitnah. Gitu ya. Kalau sulam alis, ya ini tidak diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan ya, karena dia termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kalau ada bulu ya di wajah kita ya, itu dilarang untuk dicabut. Kalau dipotong dia boleh, tapi kalau dicabut dia tidak diperbolehkan ya, karena itu termasuk nanti merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nyulam alis kemudian menipiskan alis itu ya, ataupun yang lain sebagainya yang semisal dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya tepat tidak seorang wanita memakai celana panjang? Apa alasannya, Tad? Seorang wanita memakai celana panjang ya sama dengan yang tadi. Apakah di luar rumah atau di luar rumah? Kalau dia di dalam rumah dia tidak masalah, karena tidak ada laki-laki yang bukan muhrimnya yang tidak melihatnya. Kalau dia pakai di luar rumah, nah ini bisa mengundang fitnah bagi orang yang melihatnya. Karena apa? Karena itu menunjukkan lekuk bentuk daripada tubuhnya ya. Maka sebaiknya dia tidak memakai pakaian yang seperti itu, dan seharusnya dia memakai pakaian yang longgar dan juga tidak membentuk tubuhnya, dan juga kainnya tebal sehingga dia tidak nerawang seperti itu. Jadi lebih tepatnya dia boleh pakai celana panjang asalkan di rumah dan tidak ada laki-laki yang bukan muhrim yang tidak melihatnya. Gitu. Berikutnya, ada yang bilang
bilang Allah itu di mana-mana, di hati kita, di ars, mana yang lebih tepat? Yeah. Dalam surat Toha ya, ayat yang kelima ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, adapun Ar-Rahman yaitu Allah, itu adalah di atas al-arsh istawa. Allah Subhanahu wa taala bersamayam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala berada. Tapi seperti apa? Itu satu yang tidak kita ketahui. Beriman terhadapnya itu ada sesuatu yang wajib, dan membagaimanakan seperti apa, nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian kalau ada orang yang berkata Allah itu berada di dalam hati kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid gitu ya. Dan kita itu lebih dekat kepada dirinya, kepada manusia itu lebih dekat daripada urat leher. Maksudnya di sini adalah nahnu, di situ adalah kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu adalah malaikatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah malaikatnya ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra ya. Inna nahnu, sesungguhnya kita, nazzalna, kita telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Bukan Allah Subhanahu wa taala langsung yang menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tapi malaikat Jibril alaihissalam yang turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud kita Allah Subhanahu wa taala dekat lebih daripada urat leher tadi adalah yang dimaksud adalah malaikat Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah malaikatnya ya, untuk mencatat amal baik dan juga amal buruk. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir kan, ada teman punya motor baru. Kadang kita pengen, bagaimana sih tips agar terhindar dari rasa iri? Ya, untuk terhindar dari sifat iri ini adalah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan kita ridho atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga kita memiliki sifat yang kurang baik tadi segera kita hilangkan, segera kita tolak. Itu adalah rezeki dia, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, seperti itu insyaallah nanti akan menghilangkan iri kita kepada orang tadi ya. Akan tapi jangan sampai irinya itu berlebihan sampai kalau dia mendapatkan itu saya juga ingin harus mendapatkan, dengan hilangnya apa yang berada pada saudaranya tadi. Ini maka lebih lagi ya. Kalau hanya ingin tidak masalah lah ya. Tapi kalau sampai menginginkan sesuatu sehingga apa yang berada di tangan temannya tadi hilang, itu malah tidak diperbolehkan ya. Nah, tadi harus dengan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dan nerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Wallahu a'lam bishawab.